Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sri Pujianti, akan memaparkan tugas tentang manajemen PAUD. Dalam hal ini mendapatkan tugas terkait dengan manajemen kurikulum PAUD. Saya akan membahas tentang pendekatan terbaru dalam pengelolaan kurikulum di pendidikan anak usia dini. Latar belakang dari masalah ini adalah pentingnya manajemen kurikulum dalam pendidikan anak usia dini, terutama dalam konteks perubahan kurikulum yang fleksibel seperti kurikulum merdeka. Pendidikan anak usia dini memiliki peran signifikan dalam membentuk fondasi perkembangan anak dalam berbagai aspek, baik kognitif, sosial, emosional, maupun fisik. Oleh karena itu, manajemen kurikulum di PAUD perlu dirancang secara holistik agar dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak yang lebih beragam. Yang kedua, dengan semakin berkembangnya tuntunan pendidikan yang mengarah kepada pendekatan berbasis anak, pengelolaan kurikulum PAUD menjadi tantangan baru. Penerapan kurikulum merdeka di PAUD di Indonesia menjadi relevan dalam konteks ini karena mengusung konsep pendidikan yang lebih personal dan fleksibel bagi anak-anak. Kurikulum ini mengedepankan prinsip kebebasan dalam memilih aktivitas belajar yang sesuai dengan minat dan potensi anak. Dalam mengembangkan manajemen kurikulum yang tepat, diperlukan kolaborasi antar kepala PAUD, guru, orang tua, dan pemerintah. Adapun tujuan dari PPT ini atau makalah ini yaitu untuk mengeksplorasi pendekatan manajemen kurikulum terbaru yang relevan dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh di PAUD. Next. Landasan teori yang diambil di sini yaitu melaksanakan beberapa konsep dasar dan penelitian sebelumnya terkait manajemen kurikulum pengelolaan pendidikan di PAUD. Manajemen kurikulum dalam PAUD adalah proses yang mencerminkan implementasi dan evaluasi kurikulum yang diarahkan untuk mencapai perkembangan optimal anak. Teori manajemen pendidikan menyebutkan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, menjadi manajemen yang efektif. Fleksibilitas kurikulum dalam kurikulum merdeka dapat dibahas, diantaranya adalah keunggulan fleksibilitas kurikulum dalam mendukung pertumbuhan individu anak. Dalam hal ini mendalami bagaimana pendekatan terbaru dalam manajemen kurikulum PAUD, terutama dengan penerapan kurikulum merdeka mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Salah satu temuan penting dari beberapa studi bahwa kurikulum yang fleksibel dan berpusat pada anak memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan tahap dan minat anak, bahwa setiap anak sangat berarti di pendidikan anak usia dini.
ini yang slide ke-8 ya. Adapun peran masing-masing di sini sangat berpengaruh, terutama peran guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Peran guru sebagai fasilitator dan manajer pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, peran guru bukan lagi sebagai pusat informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu anak-anak menemukan jalur belajar mereka sendiri. Ini membutuhkan keterampilan manajemen kelas dan kepekaan yang tinggi dari para guru untuk mengenali minat dan kebutuhan anak. Guru berperan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta mendukung kemampuan anak dalam berpikir kritis dan kreatif. Slide selanjutnya, peran Kepala PAUD sebagai manajer kurikulum. Kepala PAUD memegang peranan penting dalam mendukung penerapan kurikulum Merdeka dengan mengelola sumber daya dan memberikan arahan kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang berpusat pada anak. Kepala sekolah bertindak sebagai pimpinan yang harus memenuhi prinsip-prinsip kurikulum serta kebutuhan pendidikan yang inklusif dan merata. Mereka juga harus berperan dalam menyediakan fasilitas belajar yang mendukung serta lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Adapun peran yang lain di sini adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak di PAUD menjadi elemen penting dalam penerapan kurikulum Merdeka karena PAUD adalah tahap pendidikan awal. Peran orang tua dalam mendukung proses belajar di rumah dan berkolaborasi dengan guru sangatlah penting. Oleh orang tua yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran akan lebih memahami proses perkembangan anak sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang selaras dengan kegiatan di PAUD. Slide selanjutnya tentang tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi kurikulum Merdeka di PAUD juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kesiapan sumber daya dan tenaga pendidik di berbagai daerah. Banyak PAUD di daerah terpencil yang mengalami keterbatasan fasilitas seperti kurangnya bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum baru atau keterbatasan akses untuk pelatihan guru. Selain itu, belum semua guru memiliki pemahaman penuh tentang peran fasilitas mereka dalam konteks kurikulum yang fleksibel. Slide selanjutnya akan membahas tentang keberlanjutan pengembangan kurikulum dan evaluasi berkala. Manajemen kurikulum yang efektif juga memerlukan evaluasi dan pengembangan keberlanjutan dari kurikulum Merdeka. Evaluasi berkelanjutan tersebut efektivitas program belajar anak dapat
dilakukan melalui metode observasi, penilaian perkembangan, serta umpan balik dari guru dan orang tua. Serta sistem evaluasi ini memastikan bahwa kurikulum dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhannya di lapangan. Evaluasi berkelanjutan juga memungkinkan kurikulum untuk selalu relevan dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan anak dan masyarakat. Demikian paparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.